Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarra yusrafa lahul bunyan wa turfa'u lahu darajat falyafu amman dalamahu. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Sagunging kesepuhan ingkang dat kenhormatan segenap pengurus majelis taklim atau akhiriyah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudari semua yang juga semoga rahmat keberkahan terlimpah kepada kita semua. Gimana kabarnya? Kolesterolnya udah mulai naik. Syawal banyak rendang gitu kan, sehingga kemudian yang kemarin Ramadan sehat mulai pegel-pegel lagi gitu kan. Nah, dari situ semoga bekas-bekas Ramadan masih nyisa sehingga kita itu masih menjaga diri dari berbagai perkara yang mungkin sebenarnya sudah kita rasakan kenikmatannya ya ketika di bulan Ramadan. Semoga kita masih mempertahankan diri kita. Nah, untuk itulah kita bersyukur kayaknya ini jumpa perdana haji kita di kesempatan Syawal kami ini. Makanya materinya masih refresh saja. Yuk kita kembali aktualisasikan maafkan karena ini menjadi acara kita di hari ini. Halal lebih halal, identiknya adalah dengan purpuran gitu kan. Nah, kita ambil tema ini, purpuran. Ati tentrem nang akhirate selamat. Insya Allah seperti itu. Asal gelem memaafkan. Nah, kita akan refresh lagi materi tentang ini. Nah, baru nanti kita coba petik hikmah ojane ngapura-ngapuranan kudune seperti apa gitu kan, sambil kita segerkan lagi aja. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan saudarakumullah, sama tadi mungkin sudah berdoa supaya amal kita diterima. Di awal jumpa ini pun kami sampaikan doa yang sama. Kita berharap apa yang sudah kita tunaikan nih selama bulan Ramadan kemarin, entah itu yang sifatnya fardiyah, personal, entah itu puasa, salat tarawih, bacaan Quran, tahajud kita, dan berbagai amalan-amalan yang sudah kita tunaikan, semoga Allah terima. Sehingga kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita, sehingga akan menjadi hiasan dalam kitab catatan amal kita, dan kita berharap bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan semoga juga termasuk amal-amal yang sifatnya jama'i. Kemarin kami sampaikan juga syukron wa jazakumullah atas support dan dukungannya terhadap kegiatan-kegiatan di Al-Qomar Balai Dakwah Banjarnegara, ada santunan anak yatim, kado cinta untuk doa dan seterusnya melalui kotak booster yang mungkin ibu bapak semuanya itu ambil. Kami sampaikan syukron jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah terima amal kita semua sehingga nanti punya nilai fisabilillah. Ya, kalau sudah nilainya fisabilillah, pahalanya sudah tidak seperti infak sedekah biasa-biasa, tapi dilipatkan sampai 700 kali lipatnya. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbah, itu seumpama nanam satu biji. Dari satu biji itu tumbuh 7 batang, masing-masing batang itu berbuah 100 bulir. Berarti 7 kali 100, ketemunya berapa? 700.
spesialnya gitu. Sehingga kemarin mungkin kita bisa ngadain santunan untuk yatim, belanja gratis bersama bareng anak yatim ya, termasuk kado cinta untuk dua abad dan seterusnya. Kami sampaikan terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga itu juga menjadi amalan yang diterima untuk kita semua, sehingga tadi menjadi kita memiliki nilai pahala fisabilillah tadi insya Allah ya. Dan kemudian bulan Syawal, bulan yang identik dengan memaafkan, kami pun begitu. Mohon dimaafkan nih kalau selama membersamai Bapak Ibu ternyata ada tutur kata yang kurang berkenan, sikap yang mungkin juga kurang berkenan, atau mungkin konten-konten materi yang tidak sejalan, mohon dimaafkan. Nah, hari ini kita akan kuak seputar itu. Memaafkan kembali ya. Baik Bapak Ibu, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam dan yaumil qiyamah ya. Sekali lagi ini ya, setiap tahun mungkin kita sampaikan. Bulan Syawal itu bulan yang sebenarnya indah banget. Bagaimana tidak? Tiba-tiba semua orang berendah hati mengakui kesalahan dan kehilafannya. Biasanya salah hasil tetap rasanya benar gitu kan, ngeyel. Tapi begitu Syawal, semua orang ngaku salah. Bahkan mungkin ya kepada orang yang belum pernah kita ketemu aja, ketemu gimana? Jaluk ngapura. Itu kan menarik banget. Dan ada yang menarik lagi, tiba-tiba semua orang berlapang dada memberi maaf. Yang sering kami garis bawahi, kadang hiperbola banget. Hiperbola itu agak berlebih-lebihan. Sampai diminta maaf, jawabannya gimana? Rika urung jaluk ngapura, wis tok ngapura nih gitu. Jangan sih madan pret itu jangan gitu kan. Kalau yang minta maaf kayaknya orang yang betul-betul pernah mengecewakan kita, melukai hati kita, menyakiti badan kita, merugikan harta kita, kayaknya kita tidak akan semudah itu mengucapkan gimana tadi? Rika urung jaluk ngapura, wis tok ngapura nih. Tapi secara umum memang menarik ya, Syawal itu kok kayaknya semua orang tiba-tiba berlapang dada untuk memberi maaf. Nah, betapa indahnya bila ini menjadi akhlak. Menjadi akhlak itu berarti gimana? Menjadi sesuatu yang melekat di dalam hati kita, di dalam diri kita, sehingga lapang dadanya untuk memaafkan, berendah hati untuk meminta maafnya itu di segala tempat, di segala waktu, kapanpun, dimanapun. Nggak cuma di bulan Syawal aja. Nah sayangnya kan gitu, kayaknya sikap ini kok hanya sesaat. Syawal aja kayaknya Syawal pekan pertama dan kedua ya. Betul? Pekan ketiga mulai ganjel maning, mulai jengkelan maning, gitu kan? Mulai ora terimanan maning, mulai untuk berat mengaku salah dan seterusnya. Kok kayaknya seperti itu? Ini baru insidental, sikap sesaat. Ya, belum jadi akhlak, gitu kan? Bahkan kok kayaknya di beberapa tempat hanya sekedar seremonial, penghias bibir saja. Bahasa kromo Inggilnya lip service saja. Apa? Lip service. Bahasa basi. Kalau acara-acara di kantor, acara-acara mungkin bani-banian, ya pakai acara seremonial, ikrar-ikraran. Tapi mohon maaf, kok kayaknya hanya baru bahasa basi, belum muncul dari ketulusan batin, sehingga layak belum menjadi solusi ganjelan antar pribadi. Tangan sudah berjabat, lesan sudah minta maaf, tapi sing ganjel masih ganjel, sing nang-nangan ya mangko bali nang-nangan maning, sing ada dendam ya ternyata dendamnya juga belum hilang. Jangan-jangan ada yang kurang. Nah, disinilah yuk kita ingatkan lagi di kesempatan sore hari ini. Sebenarnya wajib nggak sih kita minta maaf gitu kan? Kita akan coba jawab dua pertanyaan. Apa memang kita wajib minta maaf? Apakah kita memang harus memaafkan? Yuk kita jawab lagi di kesempatan sore hari ini. Maka kalau pertanyaan pertama diajukan, haruskah kita minta maaf? Maka sebenarnya jawabannya ini. Sebenarnya bukan harus, bahkan kita butuh. Beda nggak? Harus sama butuh beda nggak ya? Beda nggak? Coba.
Kalau harus itu gimana? Harus itu berarti gimana? Sudut pandangnya itu dari luar. Berarti seakan-akan kita itu ditekan supaya kita itu minta maaf. Tapi kalau butuh ini dari dalam. Bisa dipahami? Kalau diharuskan kan berarti mungkin dasar mengharuskan sama Pak RT, sing mengharuskan sama Pak RW, Pak Lurah. Itu namanya keharusan gitu kan. Tapi kalau butuh, coba bicara butuh, berarti sebenarnya itu kebutuhan siapa nih? Setiap kita. Maka kita garis bawahi, sebenarnya bahkan kita itu butuh, ayo dibaca bareng. Sebenarnya kita butuh minta maaf. Kata kitanya ganti nyong bae wis ta. Nyong butuh minta maaf. 1, 2, 3. Nyong butuh minta maaf. Ya supaya lebih terasa. Kenapa butuh minta maaf? Satu ini. Nyong butuh minta maaf demi ketentraman batin. Batin siapa? Batin kita sendiri. Emang maksudnya gimana sih Ustadz? Begini. Orang kalau masih punya hati, seorang ya, kalau masih punya hati dan hatinya masih hidup dan hatinya masih sehat, ketika kita menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, mengecewakan orang lain, sebenarnya hati gundah, resah, gelisah, khawatir, takut, nggak nyaman. Betul? Tapi dengan catatan gimana tadi? Masih punya hati, hatinya hidup, hatinya sehat. Kecuali yang wong wis ora duwe ati, kelarane wong biasa turu ya tetep lali, dahare ya tetep rosa. Anu ora duwe ati, atau duwe ati ning atine mati, atau mungkin atine sakit sehingga kemudian mendolimi, merugikan, mengecewakan orang lain. Ya tenang-tenang aja, nyaman-nyaman saja. Tapi orang yang masih punya hati, hatinya hidup, hatinya sehat, kok menzalimi, mengecewakan, merugikan orang lain, hati tidak tenteram, gundah, resah, gelisah, khawatir, takut. Betul? Pernah merasakan? Cok merasakan? Ya. Sering saya sampaikan kan, jangankan betul-betul menyakiti orang lain, salah paham saja, hati ini nggak nyaman kok. Yang sering saya contohkan, kumpulan dasawisma. Ada perbedaan pendapat nih dari 10 orang ibu-ibu ini. Sehingga kemudian dalam rapat itu terjadi perbedaan pendapat, ada perselisihan. Pas giliran kita itu ngomong, menyampaikan pendapat, tiba-tiba ada ibu lain yang wajahnya pucet, raine terus merengut, ngerti-ngerti kondur boten pamit. Saya tanya, perasaan kita kalau pas lagi ngomong rasanya kita gimana? Jadi nggak enak, nyong sih salah matur apa ya, bukai kok terus raine pucet, kok terus merengut, kok terus kondur, gak nyaman ini hati. Maka begitu kumpulan dasawisma selesai, jenengan WhatsApp, Bude, mau pas dasawisma kula matur kados niki kok jenengan terus raine pucet, merengut, kondur, kula salah matur napa nggih? Jam 4 sore WA sudah centang biru 2 tapi nggak dibalas. Aduh, semakin resah banget. Jam 12.00 belum juga dibalas. Jam 18.00 belum juga dibalas. Bahkan sudah jam 8 malam belum juga dibalas. Jangan ngenteh, tadi bola-bali ditengok, bukan notifikasi balasan, orang ana notifikasi sampai malam jam 10 belum juga ada balasan. Malam itu kemudian kasat-kasat nggak bisa tidur, makan juga nggak enak. Betul? Barang dijawab suka bar subuh. Dek, ora apa-apa, ngapura banget wingi pas dasawisma lan genyong lara untune kumat kok. Jebolan anu kepripun ngene raine pucet merengut anu kepripun? Rasanya kepripun begitu dapat balasan seperti itu? Hati kita jadi plong, jadi tentrem lagi, alhamdulillah. Berarti nyong ora salah ucap dan seterusnya. Oh, sebenarnya seperti itu orang yang kalau masih punya hati yang sehat, hati yang hidup. Berbuat salah itu nggak nyaman banget.
Kita itu maido orang gitu kan, mungkin saking emosinya maido mencaci maki orang, pulang itu sebenarnya nggak nyaman. Lah nyong mau kok dadakan nang dalan, kok dadakan padu ya, hati nggak tentrem. Lah nyong mau kok dodol kok ngapusi wong kaya sih, kayak wongnya sih mungkin orang ngerti tuh kapusi, tapi kita pulang ke rumah itu hati nggak tentrem, gitu kan? Kita mungkin mencaci maki orang di hadapan orang banyak itu rasanya marem banget ketika itu, tapi pulang itu hati nggak nyaman. Orang kalau hatinya masih hidup kayak gitu. Dan ketika kita itu hatinya gundah, resah, gelisah, khawatir, takut gara-gara kezaliman yang kita berbuat, itu nggak terobati sekalipun kita bawa healing, plesir, kejedis, menganti, subuk, sekong, mana lagi? Ya mungkin ketika di sana sih mungkin bisa senang-senang selfie-selfiean sampai di rumah kelingan maning ala nyong koko kayaknya wis ngelarani bu gede kaya dan seterusnya, kembali nggak nyaman. Gundah, resah, gelisah, khawatir karena kita menyakiti, menzolimi orang lain itu nggak sembuh. Sekalipun bahkan kita itu mungkin minum antidepresan ya, dikasih sama dokter itu menatine tentrem gitu, ngunjuk niki pak bu gitu kan. Tapi ya sudah, begitu obatnya ngefek sebentar, tahu-tahu kembali lagi gundah, resah, gelisah. Hanya bisa diobati dengan kita itu berendah hati, mengaku salah dan minta maaf. Baru rasanya plong. Seperti itu. Jadi minta maaf itu sebenarnya kebutuhan kita sendiri. Makanya saya ulangi, kita butuh minta maaf. Demi apa? Demi ketentraman batin. Batin siapa? Batin kita sendiri, bukan orang lain. Batin kita sendiri. Bisa dipahami? Ini yang pertama. Yang kedua, kita butuh minta maaf demi menjaga keharmonisan dan ukhuwah. Apa yang kedua? Kita butuh minta maaf demi menjaga keharmonisan dan ukhuwah. Ingat begini Bapak Ibu. Kedekatan, keakraban itu justru sering memunculkan gesekan, singgungan. Betul? Dengan orang yang tidak akrab cok tersinggung apa mboten? Jangan pun ada tersinggung kali Pak Bupati Banyumas. Ya kan? Karena kita nggak pernah berinteraksi seperti itu. Kalau Raja Solo atau mungkin Raja Jogja ya kita nggak ada ketersinggungan. Kenapa? Nggak berinteraksi. Berinteraksinya ya dengan orang yang terdekat dengan kita. Sudah nggak usah banyak orang dengan berbagai karakter. 2 orang saja. Suami istri. Saya tanya, cok, cek, cok. Ini bahasa Tiongkok loh, bahasa Tiongkok. Cok, cek, cok. Agar cok, cok berarti setahun sepisan. Sebulan sepisan itu namanya cok. Agar sabendina padu ya kayaknya udah cok. Apa ini? Ini baru 2 orang, suami sama istri. Saya katakan nggak masalah banget kalau ada suami istri kok kadang berselisih, beda pendapat, ada pertikaian, nggak masalah. Kenapa? 2 jiwa yang berbeda disatukan dalam ikatan nikah. Wajar banget kalau kadang ada beda keinginan, ada beda selera, ada beda pendapat. Wong wingi be menarik, sing lanang badane jemuah, bojone badane setu. Jan aku nganti gumun banget. Ki jeng lanang wadon bisa beda. Iya Ustaz gitu. Lah terus salatnya kepriwe iku salate? Jan hebat banget ini bisa salat ide itu dewek-dewek gitu. Tadi makanya ada satu mungkin pernah kami sampaikan ya. Ini pendapat psikolog aja. Men are from Mars, women are from Venus. Laki-laki itu makhluk dari planet Mars. Wanita itu makhluk dari planet Venus. 2 planet yang beda. Padahal jangankan 2 planet, 2 kota beda saja dinikahkan. Cok kaget napa mboten? Ini Putri Solo nikah dengan perjaka dari Banjarnegara. Begitu dinikahkan ketemu malam harinya, Putri Solo kaget. Bojoku kok kasar temen nek pangandikan gitu kan. Padahal wong Banjar sing jenenge ngomong kok orang ngapak, ora kepenak. Cuma karena beda gaya bahasa saja terus kaget, wah bojone nyung kasar gitu dan seterusnya.
Ini baru beda Banjar sama Solo. Bahkan tadi secara psikologis, laki-laki dari planet Mars, wanita dari planet, berarti kan alien ketemu alien kok dinikahkan. Wajar kalau ada konflik, ada perbedaan pendapat, ada perselisihan. Tapi sebenarnya segala macam perselisihan, perbedaan pendapat itu akan mudah terselesaikan asal salah satu ada yang mengaku salah dan minta. Sudah, solusinya itu. Insya Allah harmonis, ukhuwah tetap terjalin. Sayangnya kan ora. Sing lanang rasane bener dewek. Nyong kon njaluk ngapura karo wong wadon. Sudi. Sing lanang. Sing wadon nyong dadi wong wadon kon ngalah terus kapan benere padahal urung tahu ngalah, neng rasanya ngalah terus karo wong lanang gitu. Oh, jane yen aku tumbuh ketemu tutup gitu kan. Jadinya ya padu bayi yang memper. Sebenarnya kalau salah satu ada yang mengaku salah minta maaf, rampung urusannya. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi selesai. Yang penting ada yang mau mengalah. Siap. Siap. Sing jawab siap randa. Kena ora tau padu gitu kan, gitu kok nganggo soran duwe bojo nyung lho ora tau padu ustaz ya ora tau padu wong jenengan anu randa gitu kan gitu. Ini baru 2 orang ya, apalagi keluarga. Keluarga kan berarti ada anak, ada adik, ada kakak, ada mertua, ada paman, ada bibi. Lebih lagi pasti potensi terjadi gesekan singgungan akan lebih besar lagi. Sering kami sampaikan kan, anak padahal bapak 1 ibu 1 anak 5 baik karakternya ya 5, betul? Ya. Sering saya ceritakan kan sama nomor 10 dari 11 bersaudara 11 ya wataknya ya beda padahal rama biungnya 1 anak sing mutungan tersinggung setitik bojan 2 tahun ora gelem takonan ora gelem nambah ada mutungan tapi anak sing jahan orang mutungan ning utangan wong anggar utangan ning orang mutungan ra sing penting bali oleh duit ngono harus dalok arep ngapain ora masalah gitu kan jere raine rai ya wis macam itulah kayak gitu. Ada yang nggak mutungan, nggak utangan, neng jahan pelite pol-polan. Orang mutungan, orang utangan, neng pelite pol-polan. Mbok kayu nyepiti aja, jahan orang maring-maring nggak seperti itu. Ada yang mungkin tidak pelit, tidak mutungan, tidak utangan, neng cerewete, orang ukur. Apa baik dikomentari dan seterusnya. Seperti itu dalam keluarga. Tapi asal ada yang berendah hati mengaku salah dan minta maaf, insya Allah ukhuwah tidak akan putus. Kuncinya ada di situ, gelem minta maaf. Cuma ya kadang sekali lagi rasa kunjung pernah tua ya kun jaluk ngaburan maring ngene wong nom pernah kaya ini pernah nom ora sudi temen. Nah, seperti itu. Nah, apalagi nanti majelis taklim atau hiriyah sing mungkin bapak ibunya beda, kelahiran tempat kelahirannya beda, pekerjaan pendidikannya beda, usianya beda, maka kita bertemu bersama itu sangat mungkin terjadi gesekan, singgungan, perselisihan. Tapi asal ada yang berendah hati minta maaf, urusan bisa menjadi terselesaikan. Apalagi umat Islam sekarang yang mungkin jumlahnya sedemikian banyak di negeri kita dengan berbagai baju yang dipakai, ada yang hijau, biru, kuning, merah, dan seterusnya. Sebenarnya kalau kemudian mau berendah hati, tidak merasa benar sendiri, ya sebenarnya ukhuwah Islamiyah pun bisa terjalin dengan erat. Dari sini kita butuh minta maaf. Seperti itu. Nah, yang ketiganya ini yang paling penting. Sebenarnya kita butuh minta maaf agar tidak bangkrut di akhirat. Ini yang ketiga. Apa yang ketiga? Agar tidak bangkrut ya. Memangnya ada orang yang di akhirat itu statusnya itu bangkrut? Ada, sudah dikabarkan sama Nabi dan kita sudah sering berulang-ulang membaca hadis itu. Jadi satu saat Nabi itu ketemu dengan para sahabat, beliau itu ngetes. Atadruna mal muflis. Kalian tahu nggak siapa al muflis itu? Orang yang bangkrut itu. Tanya beliau kepada para sahabat. Maka ketika itu sahabat jawab, al muflis fi namala dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya duit Rasulullah. Orang yang nggak punya kekayaan ya Rasulullah.
Tapi ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Bukan itu bangkrut di dunia. Ini bangkrut di akhirat nih. Dan seperti apa bangkrut di akhirat itu? Maka Nabi menjelaskan, al-muflis may ya'ti yaumal qiyamati bis-shalat bisyam bisedaqah. Orang yang bangkrut itu orang yang datang pada hari kiamat, dikumpulkan di mahsyar membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala sedekah, bahkan membawa pahala haji, membawa pahala umroh dan seterusnya. Pahalanya banyak banget. Tapi ada tapinya nih. Ketika di dunia fakot sata mahada, lesannya tajam, suka menjatuhkan harga diri saudaranya sendiri, tetangganya sendiri, suka mengungkap keburukan saudaranya sendiri, tetangganya sendiri, umat Islam yang lain, suka ternyata mungkin nuduh-nuduh, mencaci maki, merendahkan harga diri orang lain dan seterusnya. Ternyata nggak cuma lesannya yang jahat, tangannya juga ringan, menyakiti badan orang, melukai orang, menumpahkan darah orang. Ternyata nggak cuma itu, dia juga cerkat-cerkut, celemer, suka mendet barangnya tiang sanes dengan cara yang batil. Kata Nabi gimana? Wa utiya hada bihasanatihi wa hada bihasanatihi. Pahala sholatnya diambil, dikasihkan kepada orang yang dulu pernah kita caci maki di hadapan orang banyak. Pahala sholatnya diambil lagi, dikasihkan kepada orang yang suka kita sebarkan aib dan keburukannya. Pahala sholatnya diambil lagi, dikasihkan kepada orang yang mungkin pernah kita tuduh-tuduh, kita fitnah sehingga dia kehilangan pekerjaannya. Lesan kita menjadi bencana bagi kita sendiri. Ternyata juga tangan kita juga tadi ringan, suka menyakiti badan orang lain. Pahala puasanya diambil, ini dulu pernah ditempeleng, pernah ditendang, mungkin pernah di ini. Kemudian pahala haji umrohnya diambil, dikasihkan kepada orang yang kita itu berhutang kepadanya, kita tidak melunasi. Kita beli kepadanya, tapi ternyata kita tidak membayar. Kita mungkin menjual sesuatu, tapi kita curang dalam takaran dan timbangan. Pahala kita dikumpulkan, dikasihkan kepada mereka semua. Sampai akhirnya pahala-pahala yang kita miliki habis. Orang yang kita sakiti, kita dolimi masih ngantri tuh di hadapan Allah. Ya Rob, kalau tanggane tiang niku, rin gabene grendengi kula dereng pekantuk napa-napa ya Rob. Padahal pahalanya sudah habis. Dosa tetangga itu diambil, dipikulkan kepada kita. Di belakangnya ada bakul warung yang kemudian ngacung juga. Ya Rob, tiang niku gawane utang teng warunge kula niku mboten bayar ngantos niki kula dereng pikantuk napa-napa. Mau diambil pahalanya sudah habis. Dosa pemilik warung itu diambil, dipikulkan kepada kita. Bakal bakul kantine melu ngacung kula nggih ya Rob, tiang niku biasa teng warunge kula niku ndahar menduan 5 ngapune loro niku ya Rob, gitu kan. Dia juga akan diambil dosa orang itu kemudian dipikulkan kepada kita. Sampai akhirnya summaturiho finnar, kita dilempar ke neraka gara-gara kezaliman-kezaliman yang pernah kita perbuat. Itulah orang yang bangkrut. Naudzubillah. Ini. Tapi siapa di antara kita yang tidak pernah menyakiti orang lain? Lesan kita demen banget ngerendengi, senang banget menceritakan keburukan orang. Bahkan kadang kita pernah menuduh orang, memfitnah orang dan seterusnya. Mungkin kita pernah menyakiti badan orang lain, entah mungkin tetangga, entah itu mungkin anak, entah mungkin saudara, entah mungkin teman dan seterusnya. Bahkan mungkin tadi kita mungkin pernah mengambil harta orang lain dengan cara batil. Sekelas bapak ibu sih mungkin mboten mendet sepeda motor, mboten mendet mobil wong liya dan sebutan, tapi tetanggane duwe polybag, nandur cengis, jenengan goreng mendoan, cetil. Kok dosa niku napa dosa Ustaz? Dosa napa mboten nggih? Dosa, besok akan dimintai pertanggungjawaban. Kena bayar metangga itu berwuni gitu dan seterusnya. Hati-hati, itu bisa menyebabkan kebangkrutan. Kalau kecil-kecil tapi berkali-kali sama juga, itu termasuk kezaliman yang besar. Dan solusinya gimana? Nah, Nabi kemudian memberi solusi.
Mangkanat indahu madlumatun li ahihi min irdihi aw min syai. Siapa yang merasa pernah berbuat zalim kepada saudaranya, entah kaitannya dengan menjatuhkan harga diri dan kehormatannya, entah mungkin kaitannya dengan menyakiti badannya, entah kaitannya mungkin dengan mengambil hartanya dengan cara batil, falyatahalal minhul yaum, mintalah maaf, mintalah dihalalkan saat itu juga. Begitu berbuat salah, minta maaf. Begitu mengambil hak orang lain, segeralah minta dihalalkan. Qobra ayakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum datang suatu hari di mana dinar dirham sudah tidak laku lagi. Kita punya kezaliman kepada seseorang, sudah tidak bisa dibayar dengan rupiah, tidak bisa dibayar dengan emas, tidak dibayar dengan dolar, tapi dibayarnya dengan apa tadi? Pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Makanya disitulah pentingnya minta maaf supaya tidak bangkrut di akhirat. Nah ini. Berarti kalau ditanya wajib nggak sih minta maaf? Wajib nggak sih minta maaf? Bahkan kita butuh minta maaf. Demi apa? Satu, demi ketentraman batin kita sendiri. Dua, demi menjaga keharmonisan dan ukhuwah. Tiga, agar tidak bangkrut di akhirat. Ning sing jenenge ngapura ya butuh kesungguhan. Song-song ya yu, song kepriwe maksudnya kue. Purpuran ya yu, purpuran. Mulai dari nol ya, kayak pom bensin boy, mulai dari nol. Nah, mulai dari nol kan berarti ngasuh kan harus ngerendengi mana ngarep apa semuanya gitu. Nah, makanya butuh kesungguhan. Nah, kesungguhan dalam minta maaf itu gimana sih? Satu, sing jenenge wong njaluk ngapura ya benar-benar ngakoni kesalahan. Wong kadang ada suami minta maaf sama istrinya, "Dek, aku njaluk ngapura ya, nyung akeh luput ya." Ning jane pola sing ngeyelan banget iku gitu. Jadi njaluk ngapura, nyalahna bojone dhewe, jadi sing ngeyelan dan seterusnya. Makanya tadi butuh mengaku salah. Dua, ada penyesalan. Wong kadang saya perhatikan dok ya, jadi maaf-maafan yang karo gue ini nggak perlu ngapura banget ya gaweane ngrendengi Rika, tapi dengan wajah semringah gitu loh, seakan-akan ngesuk ya luar ngrendengi maning gitu dan seterusnya gitu. Mestinya kan menyesal, nyong menyesal banget. Rika rumiyin niku gue warungnya ora payu gara-gara nyong sing nuduh-nuduh daripada ora gelem tuku nang Rika dan seterusnya. Tunjukkan ketulusannya, kesungguhannya bahwa kita itu betul-betul mengakui kesalahan dan minta maaf. Dan butuh diikrarkan, disampaikan kepada orang yang pernah kita sakiti, kita dolimi, kita kecewakan, kita rugikan. Sehingga orang yang sakit hatinya sembuh. Sehingga orang yang kecewa, kekecewaannya hilang. Sehingga orang yang mungkin ada dendam, dendamnya juga bisa sirna. Gara-gara kita mengikrarkan penuh dengan kesungguhan bahwa kita mengaku salah dan minta maaf. Sambil bertekad, wis pokoknya nyong ngantek mati ora arep nglarani wong maning. Nah ini baru namanya mau njaluk ngapura temenan. Saya tanya, sudah seperti ini kemarin di bulan Syawal? Halo. Sing menang baik kayaknya nurung gitu. Oke, Bapak Ibu, inilah pentingnya minta maaf ya. Sudah kita jawab ya. Kita butuh minta maaf ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Memaafkan, apakah harus sih gitu kan? Oke. Nggak usah dijawab dulu. Begini Bapak Ibu. Sebenarnya memaafkan itu bukan sekedar kata-kata. Makanya tadi kalau ada yang menjawab, Rika urung jaluk ngapura, wis tok ngapura nih. Karena memaafkan itu bukan sekedar kata-kata. Orang yang pemaaf itu seperti apa sih? Satu, hati lapang dada, sekalipun disakiti, didolimi, dikecewakan, dirugikan. Lapang dada. Badan tuku kelambi regane larang barang dikawan nang omah ana jahitan sing suwek nyong ora apa-apa, larang dilumbuni ora apa-apa. Itu pemaaf. Jenengan duwe tangga ngingu endok saben esuk miring nang terase jenengan nduk sing ora ana cangkange maning wis tepel ya teka maning ngiring maning nyong ora apa ngepel maning itu namanya apa? Pemaaf. Tanggane duwe wit pelem wae dadi ora tau aweh ning runtahe saben esuk jenengan sing kudu ngrawati nang latar
nyong ora apa-apa. Itu namanya pemaaf. Jangan nandur polybag nang arep omah Lombok. Ini tangganya dengan santainya cetal cetil dan jangan nyong ora apa-apa. Itu namanya lapang dada. Baru namanya pemaaf. Halo? Halo? Sudah seperti itu? Dua, orang yang pemaaf itu lisannya tidak memaki-maki, tidak nyupatani. Sering saya sampaikan kan, ada orang yang ketika disakiti, didolimi, dikecewakan nggak balas. Yang penting wis misuh-misuh kan wis marem. Anggur wong Jawa Timuran yang penting wis ngomong cuk. Ngertos cuk. Alhamdulillah aku ora ngerti berarti jalan wong soleh-solehah kabeh gitu kan. Tapi kalau Jawa Barat, Jawa Timur kan biasa itu metune apa? Cuk gitu. Kalau kok enggak cuk ya jangkrik. Jangkrik gitu kan. Jangkrik itu bagi orang Surabaya itu wis medeni banget jangkrik. Dan karena Banjarnegara disakiti didolimi kok guru ngomong jangkrik orang marem. Mesti sing luwih gede kewan sing luwih gede. Nek sikil loro ben urung marem karepe sikile napa? Gajah, jerapah gitu. Nah, kaleng susunya metu gitu dan seterusnya. Nah, orang yang pemaaf tidak seperti itu. Sekalipun dia mungkin emosi, dikecewakan, dirugikan, ya tetap saja lesannya itu tidak memaki-maki. Ada yang ketika disakiti, didolimi mungkin kayak menang boening jane nang jero ati kan nyupatani. Ya Allah, kayak wong berani banget. Stroke ya Allah. Dikul didongakna stroke gitu kan. Berarti bagaimana? Belum pemaaf. Kemudian ini, orang yang pemaaf itu tidak ada rencana untuk balas dendam. Ingat ya, ada orang yang ketika disakiti, didolimi itu tidak balas itu bukan karena memaafkan, enggak, tapi karena tidak punya kuasa untuk membalas. Coba jangan guru yang mendolimi kepala sekolah, saya tanya, wani balas? Enggak, tapi nang jero dititeni ngemben kayak wong anget pensiun. Jangan kepala sekolah sing mendolimi kok kepala dinas, wani menentang melawannya enggak, ya kita meneng bae nang jero ati. Mungkin tuh ya Allah kayak pensiun moga-moga stroke kayak ya, begitu pensiun stroke temenan itu dan seterusnya ya, karena tadi mungkin pernah menyakiti anak buah itu enggak berani untuk membalas, tapi tidak memaafkan, ya sudah jadinya ada dendam di dalam hati, menyimpan dendam gitu ya. Nah ini bahkan orang yang pemaaf itu sekalipun disakiti, didolimi masih bisa berbuat baik kepada yang telah menyakitinya. Dikecewakan berbuat baik. Duwe bojo ora tau aweh duit, omongannya kasar maling, ini ya tetap apikan karo bojone. Ada yang kayak gitu? Langka kayak wong kadang wis duwe duit bojone gen brengkulung bae kok gitu kan gitu. Ini ya yang namanya pemaaf kayak gitu ya. Jadi ternyata pemaaf itu bukan sekedar kata-kata. Ini ada dimensinya. Nah, kalau kita tengok pemaaf seperti ini, coba berat nggak memaafkan? Berat. Kemarin jenengan di kaurung jalur ngapura tak ngapadane. Itu kan yang minta maaf orang yang belum pernah betul-betul menyakiti kita, mendolimi kita. Tapi coba orang yang datang minta maaf itu orang yang telah membuat kita itu karirnya jeblok sehingga kita itu tidak bisa kemudian meniti karir lebih tinggi lagi. Bahkan mungkin kita itu di PHK gara-gara tuduhan orang itu tadi. Kok dia datang minta maaf? Kayaknya kita tidak akan mudah di kaurung jalur ngapura besok ngapura. Coba kalau orang itu yang telah membuat warung kita itu jadi tidak laku, bahkan kita itu kemudian jadi bangkrut karenanya kayaknya kita tidak akan mudah untuk sekedar kemudian mengatakan kamu belum minta maaf, sudah aku maafkan. Berat ini memaafkan. Betul? Karena tabiat manusia itu senangnya balesan. Tabiat manusia itu kayak gitu. Sekalipun ini tidak selamanya buruk ya, baik juga. Jangan duwe dulur aduh Kang Banten, Serang Banten. Tiap tahun itu mau berkunjung ke rumah jenengan, padahal ya nuponakan. Mesti jenengan kepengen ngemben kayak naik mantu, tawanya nyepiti nyong arep mengana. Betul? Pengennya gimana? Membalas. Jenengan punya adik datang gawa biskuit rong kaleng, kemudian sirup rong botol, bahkan kemudian gawa jeruk karo gedang. Saya tanya, pengennya keberapa?
Ki mau bali itu gawane lah, beras sama setengah kintal kon gendong derek ya. Kelamar gitu malah. Orang seperti itu diperlakukan baik, kepenginnya gimana? Membalas baik. Tapi sebaliknya juga sama. Jenengan kok dibandem kerikil sejentik? Saya tanya, kepenginan bandem kerikil sejentik apa sejempol? Sejentik apa sejempol? Sejentik apa sejempol? Sekepel. Sekepel bae kadang ora puas kok, karepe ping telu. Oh, sekepel ping telu maneh. Tabiat manusia seperti itu. Makanya kok kalau ada orang menyakiti, mendolimi kok disuruh langsung memaafkan, bertentangan nih dengan tabiat kita sendiri, terasa berat. Bahkan kebanyakan orang, kadang kita khawatir kalau mudah memaafkan itu mbok jatuh wibawa, jatuh kemuliaannya. Kalau memudah memaafkan itu khawatir dianggap lemah dan juga diremehkan. Kebanyakan manusia seperti itu. Makanya saya katakan, aslinya memaafkan itu berat. Makanya kalau pertanyaannya tadi, wajib gak sih kalau kita disakiti, didolimi memaafkan? Saya jawab tidak wajib. Berarti boleh orang itu menuntut balas? Boleh. Menuntut balas itu boleh. Menuntut balas itu artinya tidak memaafkan. Nih, wajaya usayyi'atin sayyi'atum misluha, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Ini pondasi hukum kisos di dalam Islam. Orang membutakan mata, kita itu boleh menuntut di peradilan supaya orang itu dibutakan matanya. Kita kok dianiaya sampai kaki patah, kita boleh nuntut di peradilan supaya orang itu dipatahkan kakinya. Kita kok punya keluarga ditumpahkan darahnya, maka kita boleh nuntut di peradilan supaya orang itu pun ditumpahkan darahnya. Di dalam Islam seperti itu. Tapi faman afa, siapa yang mau memaafkan, fa aslaha, dan berbuat baik kepada orang yang menyakiti, menzalimi dan merugikannya, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Dari situ memaafkan itu adalah kemuliaan. Menuntut balas boleh, tapi tadi ya lewat jalur peradilan supaya kemudian kalimat ini misluhanya itu sebanding itu bisa terjaga. Soalnya nanti kalau kita membalas sendiri tadi dibandem kerikil sejentik, malah bandemnya balasnya waktu sekepel gitu. Nah, makanya lewat peradilan supaya adil gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, makanya terus apa untungnya kalau kita itu mau memaafkan kesalahan orang lain, sementara kita sebenarnya boleh membalas, yang penting setimpal. Nah, tadi kan fa ajruhu 'alallah, maka Allah jamin dengan pahalanya. Nah, makanya Allah berikan kemuliaan bagi orang yang mau memaafkan. Apa kemuliaannya? Satu ini, pemaaf itu tanda orang bertakwa. Jadi jenengan boleh menuntut balas ketika disakiti, didolimi. Tapi kalau kepengen jenengan pengen ngukur jenengan yang bertakwa apa sih, tinggal ini. Kalau jenengan termasuk orang yang bertakwa, berarti mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang pertama. Jadi pemaaf gimana? Tanda orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Pemaaf. Nabi kita kan kayak gitu. Sekalipun didolimi, disakiti, dihinakan, nggak ada dendam dalam diri beliau. Termasuk kepada Abu Lahab, paman beliau, terhadap Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Jahatnya jana ya pol-polan, tapi Nabi tidak mendendam. Termasuk kepada orang Quraisy ya, yang kalau beliau itu ke masjid di awal-awal dakwah di Mekah itu pasti diludahin. Nabi itu diludahin gitu kan. Barang peraih buatan diludahin, malah gimana? Begitu tahu ternyata orang yang biasa meludahi beliau itu sakit, beliau yang menjadi pertama jenguk kepada orang Quraisy tadi. Pemaaf itu ciri orang bertakwa. Nah, kalau bisa kita kayak gitu. Sebenarnya sih boleh balas, tapi memaafkan lebih baik. Ini satu. Dua, orang pemaaf itu justru malah ditambah wibawa dan kemuliaan. Tadi kan kita kadang khawatir ya, kalau gampang memaafkan nanti buat jatuh wibawa kemuliaannya. Nabi malah bersumpah ini. Salasun uqsimu alaihinna, ada 3 perkara aku bersumpah tentangnya. Nabi bersumpah 3 perkara itu benar. 1, mana qasat malun min shadaqah, harta nggak akan berkurang dengan sedekah. Nah, 2 ini yang sedang kita bahas. Wa mazadallahu 'abdan bi'afin ila izan, tidaklah Allah menambah kepada orang yang memberi maaf kecuali akan ditambah wibawa dan kemuliaannya.
Jadi jenengan kok mau memaafkan orang yang menyakiti, insya Allah jenengan tambah wibawa, tambah mulia. 3, pemaaf itu bisa menjadi amalan yang mengantarkan kita ke surga. Kita mungkin sholat nggak usuk, puasa Ramadan tok, jarang infak, jarang sedekah, ngantos itu mboten nate kaji, mboten nate umroh, dan sudah nggak usah khawatir. Yang penting jenengan jadi orang yang pemaaf. Insya Allah punya sifat yang dijanjikan dengan surga. Karena Nabi bersabda gitu. Nada munadin yunadi, nada munadin yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat itu akan ada pengumuman. Isinya itu panggilan. Panggilan untuk siapa? Ini nih. Ainal afuna anin nas. Mana nih orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain? Halumu ila rabbikum. Pergilah menuju Tuhanmu. Wahudu ujurakum. Ambillah pahalamu. Kemudian disebutkan bahwa hakun ala kulli imri'in muslimin dalam afwa ayatul jannah. Hak bagi seorang muslim yang memaafkan orang lain, hak baginya untuk masuk surga. Nggak cuma masuk surga, bahkan dijanjikan derajat tinggi di surga bagi orang yang pemaaf. Ya, jadi kita mungkin tadi sholat yang wajib tok, jarang yang sunnah, puasa Ramadan tok, jarang yang sunnah, infak sedekah receh, sampai sedak belum pernah haji umrah, nggak usah khawatir. Bisa nggak derajatnya tinggi di surga? Bisa, dengan sifat pemaaf. Man syara yusrafalahul bunyan wa turfa'ulahu darajat. Siapa yang kepengen tuh bangunan istananya dibaguskan, siapa yang kepengen derajatnya di surga ditinggikan nih, fal ya'fu aman tulama, hendaknya dia maafkan orang-orang yang menzalimi. Wal yu'ti man haramahu, hendaknya dia mau memberi kepada orang yang tidak mau memberi bantuan kepadanya. Dan yang ketiganya ini, wa yasil man qata'ahu, hendaknya dia mau menyambung orang-orang yang memutus kekerabatan dengannya. Orang yang kayak gini akan dibaguskan bangunannya, ditinggikan derajatnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya, haruskah ketika kita disakiti, didolimi, dikecewakan, dirugikan, memaafkan? Harus? Harus? Tidak. Tidak harus. Memaafkan itu kemuliaan. Tapi kalau memaafkan berarti kita termasuk orang bertakwa. Kalau memaafkan kita akan ditambah wibawa dan kemuliaannya. Kalau memaafkan berarti kita memiliki sifat yang dengannya kita dijamin dengan surga. Bahkan ketika kita mau memaafkan, kita akan ditinggikan derajatnya. Selesai sudah, mari kita petik hikmahnya. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Syawal ini kok bermaaf-maafan turkuran tadi sesuai dengan yang sampai mungkin sudah kita bahas, sehingga betul-betul akan menjadi keselamatan bagi kita. Jadi terakhir, haruskah memaafkan? Kita jawab, minta maaf adalah kebutuhan, memaafkan adalah kemuliaan. Kita butuh dua juga. Siap? Oke, ini aja nih. Kayaknya Bu Rofi sudah menjanjikan nanti ada kambing guling atau apa gitu kan gitu. Mungkin tadi kan dari tadi kan ada pengajian orang rampung-rampung, mangkoknya wis ditata gitu dan seterusnya. Mohon dimaafkan ya. Baik, ini aja, semoga ini bisa menjadi refresh ya. Setiap tahun mungkin kita kaji tentang ini, tapi kayaknya ya tadi kadang bahasa-bahasanya masih terasa gitu kan, sehingga sudah bermaafan bersalaman tetap aja ada rasa yang gak enak. Nah, semoga dengan lebih memahami, diingatkan lagi, nanti kita memaafkannya betul-betulan gitu ya. Ini aja dari kami. Sekali lagi mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi, termasuk kepada segenap pengurus, Bapak Ibu dan juga jemaah ya. Selama kami membersamai panjenengan, saya yakin nih ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, mohon dimaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau ada dari Mas Adek? Ada sesuatu? Tidak? Cukup? Oke. Itu aja dari kami. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.